Dalam rangka menyambut wisatawan jelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, Wakil Menteri Pariwisata Wamenpar Niluh Puspa meninjau kesiapan Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi dan Pelabuhan Gilimanuk di Bali. Dalam kunjungannya pada Sabtu 14 Desember dikutip dari kantor berita Antara, Niluh meninjau kesiapan dan kelengkapan sarana dan prasarana serta fasilitas yang ada di Pelabuhan Ketapang, juga Pelabuhan Gilimanuk. Peninjauan dilakukan mulai dari alur kedatangan, ketibaan kapal, kebersihan toilet yang dapat menunjang kenyamanan seluruh wisatawan sampai dengan sejumlah fasilitas umum berupa monitoring room, customer service hingga ruang menyusui. Wamenpar Niluh juga meninjau posko Natal dan Tahun Baru yang berkolaborasi dengan pihak terkait seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Polri, termasuk Kementerian Pariwisata. Dalam kesempatan itu, ia memberikan imbauan pada PT ASDP Indonesia Ferry Persero atau ASDP dan lintas sektoral terkait lainnya untuk aktif berkoordinasi dengan pihak BMKG untuk mengantisipasi fenomena cuaca yang sewaktu-waktu bisa berubah. Dalam rangka mendukung kesiapan menghadapi libur Natal dan Tahun Baru, Kementerian Pariwisata juga telah mengeluarkan surat edaran Menteri Pariwisata nomor SE/PP.03.00/MP/2024 tentang penyelenggaraan kegiatan wisata yang aman, nyaman, dan menyenangkan pada saat perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Niluh menjelaskan tujuan diedarkannya surat tersebut yakni untuk memastikan pihak-pihak terkait dapat memberikan pelayanan prima dan memastikan wisata yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi wisatawan. Ini merupakan upaya kolaboratif dengan semua pihak. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Ketapang, yakni Andrianto, menambahkan bahwa ASDP telah menyiapkan zona penyangga buffer zone untuk mengantisipasi antrian kendaraan yang hendak menyeberang. ASDP juga telah menyiapkan pengaturan geofencing terkait sistem penjualan tiket untuk menghindari penjualan tiket liar atau munculnya calo sehingga dapat memberikan kenyamanan wisatawan. Bali Post melaporkan.